Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Dimas Raffi Darwis dari kelas 4 TUB. Di sini saya akan menjelaskan hasil review jurnal internasional dari papernya, yaitu yang berjudul Identifikasi Integritas Data pada Cloud Storage. Di sini maksudnya itu untuk menjaga keakuratan, konsistensi, dan keandalan data pada cloud storage serta keamanannya. Ini melibatkan memastikan bahwa tidak ada data yang diubah ataupun dirubah secara sengaja ataupun tidak sengaja saat kita menyimpan data pada cloud maupun di infrastruktur cloud. Oke, di sini ada pembahasan yang akan saya jelaskan berdasarkan review jurnalnya. Yang pertama itu ada cloud storage. Di sini cloud storage ini saya akan menjelaskan tentang definisinya, keunggulannya, dan beserta karakteristiknya sesuai jurnal yang saya review. Kemudian ada peran third party auditor atau TPA. Ini adalah model ancaman yang dibuat untuk mengatasi masalah-masalah keamanan pada cloud storage. Nanti saya jelaskan perannya. Kemudian yang ketiga itu membuktikan integritas data pada cloud storage. Di sini nanti dibuktikan keandalan data, keamanan data pada cloud storage yang kita pakai. Kemudian ada kesimpulan, yaitu yang berdasarkan review jurnal internasional tersebut. Oke, masuk saja. Yang pertama-tama itu saya akan membahas sedikit tentang cloud computing. Jadi cloud computing ini bisa disebut juga komputasi awan. Merupakan suatu model jaringan elektronik di dunia siber atau di dunia IT, teknologi. Cloud computing ini menciptakan kemudahan dan fleksibilitas dalam berbagi dan menyimpan data dan informasi dengan menggunakan teknologi informasi dan telekomunikasi. Jadi kita tidak perlu khawatir lagi saat menyimpan data pada cloud ini, karena sudah disediakan infrastruktur cloud dan terjamin keamanannya. Jadi lanjut ke cloud storage. Nah, di sini saya akan membahas 3 definisinya, karakteristik, keunggulan, dan karakteristik. Oke, di sini definisi dari cloud storage. Cloud storage atau penyimpanan cloud adalah model komputasi cloud yang memungkinkan penyimpan data dan file di internet melalui penyedia komputasi cloud yang Anda akses, baik melalui internet publik ataupun koneksi jaringan privat. Khusus proses penyimpanan data di server cloud yang berlokasi jauh dikatakan sebagai cloud storage. Jadi kita ini menyimpan data di tempat yang jauh agar keamanan datanya itu terjaga dan tidak perlu khawatir karena pihak cloud juga tidak tahu data-data kita. Jadi tetap aman lah. Oke, masuk ke keunggulan dari cloud storage tersebut. Di sini saya membandingkan dengan metode penyimpanan tradisional. Apakah cloud storage ini lebih unggul dari penyimpanan tradisional? Berikut alasannya, yaitu yang pertama, ada perusahaan tidak perlu memasang perangkat penyimpanan fisik di pusat data atau kantornya sendiri. Jadi perusahaan tersebut akan disediakan
tempat penyimpanan, tempat storage-nya di cloud. Jadi tidak perlu ribet untuk membuat server sendiri karena sudah disediakan dari cloud-nya. Tinggal membayar berapa yang kita gunakan. Yang kedua ada tugas pemeliharaan penyimpanan seperti pencadangan dan pembelian perangkat penyimpanan tambahan diserahkan kepada tanggung jawab penyedia layanan sehingga memungkinkan organisasi untuk ada bisnis inti mereka. Sama seperti tadi sepertinya. Jadi apapun yang perangkat yang disediakan itu sudah jadi tanggung jawab oleh si cloud ini. Jadi kita hanya perlu siapkan data kita, tidak perlu lagi memikirkan ada alat tambahan atau apa karena sudah disediakan oleh cloud itu sendiri. Yang ketiga ada perusahaan hanya perlu membayar untuk penyimpanan yang benar-benar mereka gunakan. Jadi di sini maksudnya kita hanya membayar apa yang kita gunakan saja, berapa banyak kita gunakan. Jika kita tidak menggunakan cloud tersebut, maka tidak ada bayaran yang masuk. Jadi lebih menghemat biaya ketika kita menggunakan cloud daripada kita menggunakan metode tradisional. Sebenarnya ada banyak lagi keunggulan yang dari cloud, tapi di sini saya memaparkan 3 keunggulan utamanya sesuai review jurnal tersebut. Oke, di sini ada karakteristik cloud storage sebagai berikut. Yang pertama ada di performance atau di performanya. Di internet, TCP dapat mengontrol aliran data berdasarkan pengakuan paket dari titik akhir sebelumnya. TCP ini mengontrol aliran data berdasarkan pengakuan paket dari titik akhir sebelumnya. Manageability, manajemennya. Penyimpanan cloud sebagian besar harus dikelola sendiri. Klien menyimpan datanya di cloud sehingga masalah pemeliharaan ini berkurang. Nah, ini termasuk kelebihan dari cloud storage-nya sebenarnya. Jadi sebelumnya itu penyimpanannya itu cloud sebagian besar harus dikelola sendiri. Nah, jadi ketika kliennya menyimpan data di cloud, maka masalah pemeliharaannya itu berkurang. Jadi tidak perlu pusing lagi ketika sudah menyimpan datanya di cloud. Availability. Di penyimpanan cloud, data diambil secara berkala, cepat, dan aman. Nah, di sini penyimpanan cloud ini aman, datanya diambil secara aman, berkala, cepat, dan tidak ada gangguan sedikit pun. Oke, lanjut. Yang kedua yaitu peran third party auditor atau TPA atau auditor pihak ketiga. Jadi third party auditor ini diperkenalkan oleh Priya Metri dan Gita Serote, yaitu model ancaman untuk mengatasi masalah privasi dalam cloud. Nah, jadi salah satunya itu yaitu third party auditor atau TPA ini. Saya jelaskan TPA ini yaitu auditor independen yang memeriksa layanan penyimpanan online untuk infrastruktur cloud. Mereka ini memahami ancaman keamanan dan privasi data pada cloud itu, serta memiliki sumber daya untuk memeriksa kepatuhan dan kualitas layanan. Pengguna dapat mengandalkan TPA ini untuk memverifikasi data di cloud tanpa terlibat langsung dalam proses audit.
Jadi third party auditor ini dibuat untuk mengatasi ancaman keamanan dan privasi data di dalam cloud dan memeriksa kepatuhan dan kualitas layanannya. Kemudian lanjut ke peran third party auditor TPA. Sudah saya jelaskan tadi, TPA ini dapat memahami ancaman dan mengetahui praktik terbaik untuk mengidentifikasi ancamannya. Mereka juga memiliki sumber daya untuk memeriksa kepatuhan proses dan kualitas layanan. TPA akan dapat memverifikasi segala ancaman pada layanan penyimpanan online yang diwakili di server cloud. Dengan demikian, pengguna pemilik data dapat mengandalkan TPA untuk memverifikasi data di cloud tanpa harus terlibat dalam prosedur. Jadi, diserahkan tugas ini kepada TPA untuk memverifikasi datanya di dalam cloud. Kemudian, membuktikan integritas data pada cloud storage. Yang ketiga, sudah saya jelaskan sebelumnya, integritas yaitu untuk membuktikan keandalan keamanan data yang kita simpan pada cloud. Integritas data pada cloud storage. Bukti integritasnya yaitu data pada cloud storage dapat dilihat melalui beberapa elemen kunci dalam sistem yang diusulkan. Skema bukti retrievabilitas yaitu POR yang diusulkan oleh Giles dan Kaliski memberikan cara untuk memverifikasi bahwa data yang disimpan di cloud tidak diubah oleh cloud. Jadi di sini si Giles dan Kaliski ini mengusulkan POR untuk cara untuk memverifikasi bahwa data yang disimpan di cloud itu aman, tidak diubah oleh pihak cloud. Ini ditunjukkan dengan kemampuan untuk mengambil kembali data yang dengan benar menandakan bahwa tidak ada modifikasi yang dilakukan terhadapnya. Nah, di sini setelah menggunakan skema yang POR tadi, sudah ada buktinya ditunjukkannya dengan kemampuan untuk mengambil kembali data di dalam cloud tersebut dan tidak ada modifikasi dan tidak ada perubahan ke data tersebut, maka di sini sudah bisa dilihat bahwa cloud itu aman, tidak ada kerusakan data atau modifikasi data terhadap data kita yang kita simpan. Kemudian pengguna harus mengenkripsi file sebelum menyimpannya di cloud untuk mencegah akses tidak sah. Nah, di sini pengguna itu diwajibkan mengenkripsi file sebelum menyimpannya di cloud. Jadi tidak ada akses yang ilegal dalam masuk cloud tersebut. Selain itu, pengguna yang berwenang akan menerima kunci enkripsi dari generator kunci sistem. Nah, di sini ibaratnya itu password untuk enkripsi untuk data kita, yang pihak saya sudah bilang tadi, yang pihak cloud-nya juga tidak tahu kunci enkripsinya, dan yang hanya tahu itu adalah kita sendiri. Nah, yang digunakan untuk memastikan keamanan data saat diunggah ke cloud. Jadi tidak ada menghackkan di cloud ini. Proses verifikasi integritas data dilakukan oleh third party auditor atau TPA tadi. Nah, verifikasi integritas data tadi dilakukan oleh si TPA tadi. Model yang untuk mengatasi ancaman-ancaman keamanan dari cloud. Memastikan bahwa setiap file yang diunggah aman dan tidak mengalami perubahan.
Verifikasi ini dapat dilakukan secara langsung atau dengan mengunduh file untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dengan mekanisme ini, integritas data pada cloud storage dapat dibuktikan secara efektif dan aman. Setelah TPA memastikan file yang diunggah itu aman, verifikasi itu bisa kita lakukan secara langsung dengan mengunduh file untuk pemeriksaan lebih lanjutnya. Oke, dari review jurnal saya itu bisa disimpulkan penyimpanan cloud generasi berikutnya menyediakan arsitektur baru untuk menangani penyimpanan, pengelolaan, dan analisis data yang dihasilkan mesin yang berkembang pesat. Karena di setiap zaman ini berkembang terus teknologi-teknologinya. Tulisan ini menjelaskan secara singkat tentang cloud storage, kelebihan beserta karakteristiknya. Sistem yang diusulkan memberikan bukti integritas data dan pemilik dapat memeriksa integritas datanya dengan cara yang efisien. Jika ada modifikasi yang dilakukan oleh TPA, cloud akan langsung memberitahukan kepada pemilik file. Jadi keamanan dan integritas data terjamin dengan baik. Dan ini mengurangi waktu akses di server cloud dan mengurangi biaya pengambilan file dan konsumsi bandwidth di seluruh jaringan. Jadi sebenarnya cloud ini banyak keunggulannya. Sedikit permasalahannya. Jadi bisa dikatakan keamanannya itu bagus, terjamin, kecuali di luar tanggung jawab cloud seperti kunci enkripsi tadi dibagikan ke orang yang tidak bertanggung jawab, dari secara sengaja atau tidak sengaja dari diri kita sendiri. Sebenarnya cloud juga tidak tahu bahwa apa kunci tersebut. Jadi bisa dikatakan cloud ini aman dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti hacker dan sebagainya. Oke, itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.